Satu nama, beragam budaya. Satu kata, beragam bahasa. Hanya di Salatiga. Satu nama, berjuta cita-cita. Satu kata, berjuta cerita. Hanya di Salatiga. Hai anak-anak semua, kita bisa bertemu lagi ya. Di minggu ini kita akan bersama belajar mengenai kotaku Salatiga tercinta. Jadi akan banyak aktivitas kita yang berkaitan dengan kota Salatiga. Sebelum kita akan belajar, tentu kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, mari kita belajar bersama-sama tentang kota Salatiga. Anak-anak, yuk kita nyanyikan lagu becak sambil kita akan berkeliling kota Salatiga. Berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Sekali lagi ya. Sekarang kita akan mengenal nama-nama beberapa tempat di Salatiga. Ini adalah prasasti Plumpungan. Dari sinilah cikal bakal kota Salatiga berasal. Prasasti yang tertulis dalam batu besar ini berada pada Dukuh Plumpungan, Desa Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo. Makanya sekarang ini ada pula batik Plumpungan yang merupakan batik ciri khas kota Salatiga. Karena motif dasar batik tersebut terinspirasi dari susunan batu besar dan batu kecil prasasti Plumpungan itu sendiri. Kalau yang ini adalah alun-alun kota Salatiga atau yang sering kita sebut dengan Pancasila. Di alun-alun ini terdapat monumen 3 pahlawan nasional yang berkaitan erat dengan kota Salatiga, yaitu Komodo Yosudarso, LNU Adi Sucipto, dan juga Brigjen Sudiarto. Beliau adalah pahlawan nasional yang mengharumkan nama Indonesia. Inilah alun-alun Salatiga. Kalau yang ini adalah
Tugu Jam yang terdapat pada bundaran Taman Sari Salatiga. Banyak pula yang menyebutkan jika tugu ini adalah salah satu ikon kota Salatiga. Kalau yang ini anak-anak tahu kan? Ini adalah Taman Kota Salatiga. Apakah anak-anak bisa menebak di mana kita? Ya, betul sekali. Kita berada di Taman Tingkir Salatiga. Ini adalah kantor DPRD Salatiga. Berikutnya, ini adalah kantor Wali Kota Salatiga. Yang ini adalah rumah dinas wali kota kita. Masih berada pada kawasan Taman Sari. Kalau yang ini merupakan GPD, Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga. Itu dia anak-anak, beberapa pengenalan kita akan nama-nama tempat di Kota Salatiga. Inilah Kota Salatiga, kota tercinta kita. Anak-anak, aktivitas kita di minggu ini yang pertama ini menyusun kertas-kertas, menggunting, menempel kertas-kertas menjadi Kota Salatiga, kota tercintaku. Bisa ya? Kemudian yang kedua, menyusun huruf-huruf yang membentuk kata seperti yang ada di contoh ini. Nah, selanjutnya membatik ciri khas Kota Salatiga. Ya, membatik, setelah dibatik, kemudian dipotong, digunting menjadi baju, menjadi celana. Ya, seperti yang anak-anak pakai baju dari ciri khas Kota Salatiga. Ya, ini ada pasal angka. Nah, nanti anak-anak akan mengerjakan pasal angka ini seperti tutorial yang akan dilihat oleh anak-anak. Nah, tugas-tugas ini nanti dikerjakan anak-anak dengan baik, dengan rajin supaya anak-anak jadi pintar. Selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan memberkati. Kita akan membuat kotak kertas Salatiga. Anak-anak membutuhkan berbagai macam kertas lipat ini yang sudah disediakan dari sekolah dan juga kertas duplek yang sudah bertuliskan kotaku Salatiga tercinta. Anak-anak juga memerlukan gunting dan juga lem. Sekarang anak-anak bisa menggunting kertas ini dalam berbagai macam ukuran ya. Kalian bisa buat genting yang seperti ini. Bisa juga kalian melipat menjadi dua, melipat berbentuk segitiga seperti ini. Silahkan lakukan pada semua kertas. Lalu berikutnya anak-anak bisa menyusunnya pada kertas putih ini. Dan ingat, letakkan di atas garis merah. Nah, rumah-rumahnya sudah tertempel. Sekarang kita akan membuat jendela ataupun pintu dari sisa-sisa kertas yang tadi.
Nah, jendela yang kita buat dari potongan-potongan kertas ataupun yang kita gambar dari spidol sudah jadi. Nah, ini kotak kita sudah jadi. Tahap yang terakhir, anak-anak bisa menggunting garis putus-putus ini. Yang berikutnya, silahkan anak-anak lipat. Anak lipat sedikit supaya kertasnya bisa direkatkan seperti ini. Nah, anak bisa merekatkannya menggunakan lem, bisa juga menggunakan isolasi, atau bisa juga anak-anak menggunakan stapler. Kotak kertas Salatiga kita sudah jadi. Anak-anak silahkan membuat sesuai kreasi dari anak-anak sendiri. Kita akan bermain puzzle angka. Pertama-tama, anak-anak silahkan warnai semua puzzle ini. Warnai sesuai keinginan kalian ya. Nah, sudah selesai diwarnai, berikutnya anak-anak silahkan mengguntingnya. Sudah digunting seperti ini, berikutnya gunting juga garis tengahnya. Kepingan puzzle kita sudah jadi. Sekarang anak-anak silahkan memasangkan kepingan-kepingan puzzle ini. Angka disesuaikan dengan jumlah. Salatiga. Nah, kita akan belajar untuk memasangkan huruf-huruf yang sesuai dengan kata-kata yang tersedia. Masih seperti biasanya ya, anak-anak silahkan lakukan. Silahkan mencobanya. Sekarang kita akan mencoba membuat batik sederhana. Anak-anak silahkan siapkan kertas yang bergambar motif batik pelompongan ini, lalu siapkan lilin dan juga siapkan pewarna. Anak-anak, kita akan menggambar motif batik pelompongan menggunakan kertas yang tadi sudah disediakan, dan kita akan menggambarnya pada jendela. Kita akan menggambar pada jendela karena yang kita gunakan adalah kertas sebaliknya. Nah, yang ini ya, dan kita akan menggambar motif-motif ini. Kita meletakkannya pada jendela yang terang supaya nanti gambar-gambarnya bisa terlihat dan kita bisa menggambarkannya. Kita sudah selesai untuk menebalkan gambar-gambar tadi menggunakan lilin. Ingat ya, anak-anak menggunakan jendela yang terang supaya gambar pada belakang kertas ini bisa terlihat dengan jelas. Nah, sekarang kita akan memberikan pewarna pada gambar lilin kita tadi.
Silahkan anak-anak bisa mengeringkan kertas ini dan tunggu hingga kering kertasnya dan kita bisa menggunakan untuk aktivitas berikutnya. Batik kita sudah jadi. Nah anak-anak, kertas batik yang kita buat sudah kering. Kita bisa membuat kreasi baru dari kreasi yang sudah kita buat sebelumnya. Kita akan membuat bentuk baju dari kertas ini. Kita akan membuat baju dari kain kita. Baju apa yang ingin anak-anak buat? Silahkan membuatnya. Untuk membuat baju, kita perlu menggambarnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya anak-anak. Ketika nanti sudah selesai, anak-anak bisa mengguntingnya. Setelah selesai digunting seperti ini, anak-anak bisa menebalkan tepi garis dari semua pakaiannya menggunakan spidol. Lakukan pada semua baju. Wah, bajunya sudah jadi. Anak-anak ternyata bisa membuat batik sendiri dan juga membuat baju sendiri ya. Selamat mencobanya. Kita akan membuat makanan khas atau oleh-oleh khas Salatiga menggunakan plastisin ini ya. Makanan khas apapun yang akan anak-anak buat, buatlah sesuai ide dan juga kreasi kalian sendiri. Anak-anak bisa menambahkan bahan atau media apapun ke dalam kreasi anak-anak ini. Ini dia gula kacang. Kalau yang ini keripik paru. Yang ini singkong keju. Yang ini ting-ting gepuk. Yang ini juga ting-ting gepuk. Yang ini yang ada wijennya. Selamat berkreasi.